Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas judul yang pertama, yaitu harta dan kepemilikannya. Harta menurut bahasa adalah al-mal, yang diambil dari kata mala, yang artinya condong, miring, dan cenderung. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah yang bisa dimiliki oleh seseorang, yang dapat diambil manfaatnya dan bisa dan nampak dipergunakan selagi nampak, dan bisa diambil manfaatnya. Fungsi harta yang pertama, bisa dikuasai atau bisa nampak, dan yang kedua, bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan. Hak adalah hak milik yang bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan, yang disertai oleh syar'i. Hak ada dua: hak yang wajib dimiliki dan hak yang tidak wajib dimiliki. Dari sini pembagian harta itu banyak. Mungkin hanya sebagian yang dapat saya sampaikan dalam video pertama kali ini. Yang pertama yaitu hak mutakawin dan hak ghairi mutakawin. Dan yang kedua, hak mitli dan hak kimi. Dan yang ketiga, hak ani dan hak dani. Baru yang keempat, hak wajib dan hak yang mati. Jadi harta ini banyak hartanya dan banyak manfaatnya. Baru hak mutakawin, yaitu hak yang dipergunakan untuk manfaat, dan hak bermutakawin, yaitu harta yang tidak bisa dimanfaatkan. Masuk kita ke judul yang kedua, yaitu akad. Akad dalam bahasa Arab artinya akada yakidu akidan, artinya mengikat atau memperkuat unsur-unsur akad. Unsur-unsur akad adalah memiliki akad dan unsur-unsurnya yang dimiliki oleh akad. Akad ini terbagi dua: akad sahih, akad syar'i, yaitu akad yang dilakukan dengan syar'i. Akad jali, akad yang dilakukan dengan kehendak seseorang. Syarat akad. Syarat sahih terbagi dua. Syarat sahih terbagi dua, yaitu nafis dan qomat. Syarat akad ghairu sahih terbagi dua: syarat lazim dan syarat ghairu lazim. Baru berakhirnya akad ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu akad yang rusak, dan yang kedua jangka waktunya habis, dan yang ketiga berakhirnya akad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Yang ketiga yaitu jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab yaitu muqabalatun syai'in bi syai', tukar menukar sesuatu dengan yang lain. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan menjual dan mengharamkan riba. Dan syarat sah jual beli itu ada 4. Yang pertama pembeli, yang kedua penjual, dan yang ketiga kekuatan, yang kelima keempat akad. Dalam jual beli ini harus ada 4 perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama itu inikat, artinya terjadinya jual beli. Yang kedua penjual dan pembelinya harus nampak. Dan yang ketiga, barang yang kita jual belikan itu harus jelas. Dan yang keempat, kita harus bisa membedakan penjual itu yang berakal atau bukan yang berakal. Maka dalam jual beli ini kita harus pandai-pandai dalam jual beli ini, karena kalau kita nggak pandai nantinya di dalam jual beli ini, maka kita nggak tahu nanti apa yang kita jual itu dan kita beli itu menjadi hukumnya riba. Maka saudara-saudara sekalian, jauhilah yang dinamakan riba itu, karena riba itu sangat banyak efeknya bagi kita di dunia ini, yaitu khiyar dalam jual beli. Khiyar adalah aktivitas yang tidak bisa terbelah pecah dengan jual beli. Khiyar adalah akad atau menentukan sesuatu, barang itu bisa menjadi milik kita, maka disitulah kita akan menentukan akad. Dan pembagian khiyar ini sangat banyak. Khiyar majelis yaitu khiyar di mana di situ kita melakukan akad dalam jual beli atau transaksi satu majelis. Berarti supaya kita bisa memilih atau tidak memilih khiyar itu tersebut. Baru yang kedua khiyar syara', khiyar aib, dan khiyar ta'yin. Baru qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba kama yaqumu alladzina alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna kama yaqumu alladzina yatakhabbatuhu asy-syaitanu minal mas. Nah, syarat jual beli ini ada 3. Terjadinya penegasan, berakhirnya waktu, dan ketiga, terjadinya kerusakan pada barang tersebut. Maka kalau yang 3 ini udah kita transaksikan dengan penjual dan pembeli, maka
barang itu harus, kalau udah ijab kabul maka kita harus mengganti barang ini dengan barang ini, tidak boleh menggantikan dengan uang. Di dalam fikih tidak boleh menggantikan uang dengan barang. Kalau barang itu rusak maka gantinya adalah barang. Baru tidak boleh mengganti barang yang lain dengan barang yang sempurna itu. Baik, masuk kita ke judul yang kelima, yaitu Ariyah. Ariyah adalah minjam meminjam. Menurut Wahbi al-Jaili mengemukakan bahwa Ariyah meminjamkan atau mengembalikan barang yang dipinjam, yang berasal dari kata ara yang sinonimnya wahabaja, datang dan pergi. Bahwa Ariyah yaitu minjam meminjam, maka kita harus kalau kita meminjam barang seseorang, itu yang dinamakan Ariyah. Berarti kita bisa meminjam barang itu, tetapi kita harus dapat membedakan meminjam atau dipinjam supaya kita mendapatkan manfaatnya dalam hal tersebut. Dan kita harus mengembalikan pinjaman kita itu kepada orang itu, karena ada itu ijab kabul atau akad atau transaksinya, bahwa hari ini saya meminjam dan hari ini saya kembalikan. Tapi kalau belum tidak bisa di situ kita kembalikan, maka kita harus bertemu dengan dia. Apakah kesepakatan kita bisa berjalan baik atau bisa lagi diperjalankan. Maka dalam ini syarat-syarat minjam meminjam itu ada 4. Itu barang yang dipinjamkan, orang yang meminjam, syirik atau akad dan ijab kabul, baru mempunyai kekuatan. Baru syarat-syarat Ariyah ini berakal, balik, dan tidak boros dalam keadaan apapun, dan tidak pelit dalam sama sekali dalam meminjamkan barang tersebut. Dasar hukumnya yaitu wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sadaqallahul azim. Masuk kita ke judul yang ke-6, yaitu iwalah. Iwalah yaitu memindahkan atau memindahkan barang ini ke barang yang lain. Rukun iwalah itu muhil, muntalhil, muntalhasid, dan syarat-syaratnya yaitu orang yang beriman, balik, berakal, dan tidak gila. Contoh barang-barang yang memindahkan ini, contoh si A mati dan ada kawannya si B. Kalau kawannya si A ini memindahkan utangnya ke si B, berarti utang si A ini udah dipindahkan ke si B karena si A ini udah meninggal atau mati. Berarti yang wajib membayarkan utang piutang A ini udah dipindahkan kepada si B, karena hiwala memindahkan utang piutang. Baru kalau belum mati berarti tetap A ini sama si B
Contohnya seperti itulah kawan-kawan. Tapi menurut kita, hiwalah artinya memindahkan utang piutang atau memindahkan barang-barang tersebut. Tapi kalau gitu, walaupun kita harus gitu, kita harus melakukan transaksi antara sesama kita dalam memindahkan barang tersebut. Kalau tidak ada orang-orang di sekeliling kita atau ulama atau ustadz, maka belum tentu itu menjadi baik dalam hal hiwalah atau memindahkan hutang piutang itu. Contoh barang, kita punya barang ini, barang milik si A dan barang milik si B. Baru kita memindahkan barang milik si B karena ini sakit, maka pindahkan dulu barang ini ke si B. Maka si B lah yang mengembalikan barang itu ke si C. Kecuali yang ketiga yaitu bank, rente dan riba. Bank ialah bank yang menghasilkan uang dan bisa meminjam uang kepada dan bisa menyalurkan uang itu kepada orang lain dan kepada masyarakat. Di dalam bank ini kita sebagai masyarakat pun bisa menyalurkan atau menyimpan uang kita di bank dan bisa menyalurkan uang itu melalui orang kepada ke sekitar mungkin atau kepada masyarakat. Baru habis dari bank, kita memulai kepada rente. Apa itu rente? Rente adalah bunga bank, yaitu proses melaksanakan perusahaan itu supaya bisa menjadi aman dan tertib, maka mereka harus mengambil bunga sebagian yang disalurkan kepada masyarakat atau yang bisa atau mengambil bunga yang meminjam uang itu kepada bank atau bisa mengambil bunga yang menyimpan uang itu kepada bank. Baru habis dari rente kita menuju ke riba. Riba yaitu ialah modal seseorang itu yang dipinjam oleh seseorang kepada orang yang meminjam. Berarti pembayaran yang sangat begitu luas. Karena itu riba itu meminjam atau menyalurkan dari satu orang ke pihak yang lain, dari individu kepada non-individu, dari kelompok kepada individu. Baru dasar hukum bunga, rente, bank dan riba. Seperti yang di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba kama yaqumu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu kama yaqumu alladzina yatakhabbatu syaitanu minal mas. Baru pembagian riba ini ada 4. Riba publik, riba nasai, riba yarha dan riba qadli. Mungkin hikmah dari bank
rente dan riba ini, yaitu kita bisa meminjam uang dengan baik. Baru dalam bank konvensional atau bank syariah Islam, di situ tidak ada namanya riba, maka diganti dengan musyarakah mukhabarah. Baru kesimpulan dari bank, rente, dan riba ini, kita bisa meminjam uang kepada bank tanpa riba, yaitu bank syariah Indonesia. Baru bank ini bisa membantu kita untuk menyimpan uang kita ke bank supaya lebih aman dari setan atau kuntilanak atau dari pencurian. Dari bank ini kita bisa menyalurkan berbagai akses kepada masyarakat, kepada kampung atau perkampungan. Mungkin cukup sekianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.